Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kita sudah masuk di sesi 10 dan ini adalah bagian yang kedua, di mana di bagian satunya kita sudah membahas mengenai rumus dari persuasi. Gitu, bagaimana kita menjadi seorang yang ahli untuk persuasi. Persuasi adalah membujuk orang lain, misalnya untuk eh, melakukan sesuatu lah, seperti itu ya. Kita akan melanjutkannya di ini. Nah, ini adalah rumus yang kemarin, acknowledgement ditambah ambition dikali affect. Nah, kita akan mengisi yang namanya kalimat. Jadi melengkapi kalimat seperti kita waktu di sekolah dasar dulu gitu ya. Jadi, gunakanlah kalimat-kalimat awal ini untuk memikirkan tentang kerangka ini. Kamu dapat menerapkan ini pada dirimu sendiri atau untuk seseorang yang kamu coba untuk pengaruhi. Oke, yang pertama adalah ini. Area di dalam hidup saya yang saya perlu untuk membujuk orang-orang lebih baik untuk mendukung saya adalah gitu. Jadi misalnya ketika kamu kurang bisa mengatur keuangan gitu ya. Nah, berarti itu adalah area dalam hidupmu yang dimana kamu eh, perlu untuk disupport. Nah, tapi bagaimana caranya agar kamu, misalnya gitu ya, misalnya agar kamu bisa mempersuade people, jadi membujuk orang lain lebih baik agar kamu bisa menyelesaikan masalah keuanganmu. Contohnya, misalnya ketika kamu mungkin baru mungkin tidak cocok dengan pekerjaan sebelumnya dan kamu misalnya keluar kerja dan akhirnya kamu tidak mempunyai pendapatan tetap, nah, seperti itu. Dan kamu harus membujuk, meyakinkan orang orang misalnya HRD interviewer atau manajer kamu nantinya atau user kamu nantinya di dunia kerja gitu ya, yang mewawancarai kamu gitu, dan kamu harus bisa membujuk mereka dengan memperlihatkan gitu ya kalau kamu layak bekerja untuk perusahaan mereka, seperti itu. Dan ini adalah kamu bisa melihat juga gitu ya, area apa sih gitu ya di hidupmu yang kira-kira kamu perlu untuk didukung, dan kamu harus belajar untuk membujuk orang lebih baik agar bisa mendukung kamu, seperti itu. Nah, lalu ini adalah yang kedua. Nah, di dalam situasi persuasi selanjutnya gitu ya, pikirkan antara seseorang yang spesifik di mana kamu ingin membujuk dia gitu. Nah, hal-hal yang akan saya katakan untuk mereka agar mereka uh, untuk meng-acknowledge tuh kayak menghargai mereka gitu ya. Menghargai mereka adalah hal-hal seperti gitu ya. Misalnya ketika kamu bertemu dengan seorang, anggap saja gitu ya, mungkin seorang teman lama gitu ya, tapi kamu misalnya ingin membujuk dia untuk misalnya ikut ikut berinvestasi dalam misalnya dalam saham gitu ya, dimana kamu merupakan seorang manajer investasi, pengelola keuangan gitu, dimana kamu bisa mengelola dana orang gitu ya, dimana kamu sedang mencari mungkin dana-dana dari investor untuk kamu kelola, seperti itu. Nah, kamu harus mengatakan sesuatu untuk meng-acknowledge gitu ya, menghargai mereka gitu. Jadi misalnya, oh kamu misalnya ya gitu ya, oh kamu kelihatannya nih lebih lebih rapi gitu ya dari penampilan kamu waktu SMA, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang untuk meng-acknowledge mereka, misalnya. Terus kamu tanya tentang pekerjaannya, tentang bisnisnya gitu, dan apapun itu kamu harus bisa meng-acknowledge apa yang mereka lakukan juga lebih baik gitu. Kamu harus menghargai gitu, kamu harus memuji, oh bagaimana kerja di sini, oh bukannya misalnya ya masuk untuk di perusahaan A itu sangat sulit dan hanya hanya sedikit orang gitu yang bisa masuk ke sana gitu, dan hebat sekali gitu ya kamu bisa masuk ke sana. Nah, itu adalah seperti acknowledgement untuk mereka, seperti itu. Lalu di situasi persuasi yang selanjutnya, pikirkan seseorang yang spesifik yang kamu ingin bujuk.
hal-hal yang akan kamu katakan untuk mereka untuk meningkatkan ambisi mereka adalah hal-hal seperti itu. Misalnya kalau tadi berhubungan dengan investasi gitu ya, kamu bisa melihat ambisi mereka gitu. Misalnya daripada kamu misalnya ya terus menabung gitu, dimana tabungan kamu tidak diinvestasikan dan termakan inflasi gitu, angkakah lebih baiknya jika kamu mulai dari muda sekarang kamu berinvestasi, sehingga misalnya ya nanti pada saat tua nanti atau pada saat kamu pensiun nanti, saat kamu bukan usia bekerja lagi, kamu masih mempunyai pendapatan untuk hidup dari imbal hasil investasi kamu, seperti itu. Nah, itu adalah ambisi-ambisi yang mungkin harus kamu lakukan gitu ya. Jadi kamu misalnya gitu, terus bayangkan gitu ya, ketika kamu misalnya usia pensiun di 56 tahun, sekarang kamu misalnya gitu ya, contoh kamu sekarang udah umur 40 nih gitu. Sedangkan nanti di usia pensiun kamu berarti 16 tahun dan kamu baru punya anak gitu ya. Dan misalnya di usia pensiun nanti di 56 berarti anak kamu masih 16 tahun. Dan ketika kamu tidak mempunyai pekerjaan, bagaimana kamu bisa membiayai misalnya biaya edukasi dari anak kamu? Nah, itu adalah hal-hal yang akan bisa meningkatkan ambisi seseorang. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir pada sesi ini, ada sesi 10 bagian 2 ini adalah ini. Di situasi persuasi berikutnya, pikirkan seseorang yang spesifik yang akan kamu bujuk. Hal-hal yang perlu kamu katakan untuk lebih mendapatkan dampak atau emosi gitu ya dari mereka adalah hal-hal seperti, nah ini akhirnya jadi kamu akan memberikan pengaruh gitu ya, mungkin suatu tingkatan emosi yang lebih tinggi gitu ya, sehingga pengaruh dari orang yang akan kamu bujuk gitu menjadi lebih besar. Contohnya seperti yang tadi gitu ya, bagaimana misalnya dengan misalnya dana untuk pendidikan anak kamu, seperti itu misalnya kalau kamu, nah akankah gitu ya baiknya gitu ya jika kamu memang bersedia atau bersiap-siap dari ketika kamu muda, karena ini adalah masalah yang pasti kamu akan hadapi nanti gitu. Dan kamu bayangkan gitu ya, ketika kamu nanti misalnya pensiun, kamu tidak mempunyai keuangan yang cukup, bagaimanakah perasaan kamu, bagaimana perasaan keluarga kamu, perasaan misalnya anak kamu gitu ya, ketika misalnya dia tidak bisa melanjutkan studinya, kuliahnya ke universitas favorit dia atau universitas terbaik. Kamu tidak bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kamu gitu ya. Bagaimana perasaan kamu seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kamu katakan. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.